Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alvanisa dengan NIM A221222023. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem rangka dan sistem pencernaan pada hewan. Yang pertama, saya akan menjelaskan sistem rangka. Sistem rangka adalah sistem organ yang terdiri dari tulang, tulang rawan, dan sendi. Sistem rangka berfungsi untuk menopang tubuh, melindungi organ-organ dalam tubuh, dan membantu pergerakan tubuh. Terus yang kedua ada jenis-jenis tulang. Nah, berdasarkan struktur dan bentuknya, tulang itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama tulang kompak dan tulang spons. Nah, tulang kompak ini adalah tulang yang memiliki struktur yang padat dan keras. Tulang kompak banyak ditemukan pada tulang yang harus menanggung beban berat seperti tulang paha dan tulang kering. Nah, yang kedua tulang spons. Tulang spons memiliki struktur yang berpori-pori sehingga lebih ringan daripada tulang kompak. Tulang spons banyak ditemukan pada tulang yang tidak harus menanggung beban berat seperti tulang rusuk dan tulang belakang. Nah, yang ketiga itu ada bagian-bagian rangka. Nah, rangka manusia terdiri dari dua bagian utama, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Nah, yang pertama itu ada rangka aksial. Rangka aksial ini menyusun sumbu tubuh dan terdiri dari tulang kepala, tulang leher, tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. Nah, yang kedua itu ada rangka apendikular. Apendikular ini menyusun anggota gerak, yaitu tangan dan kaki. Rangka apendikular terdiri dari tulang-tulang bahu, lengan, tangan, panggul, tungkai, dan kaki. Nah, yang keempat itu ada jenis-jenis sendi. Berdasarkan kemampuan geraknya, sendi dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sinartrosis. Nah, sinartrosis adalah sendi yang tidak dapat digerakkan. Contohnya sinartrosis itu adalah sendi antara tulang-tulang tengkorak. Terus yang kedua itu ada amfiatrosis, adalah sendi yang dapat digerakkan sedikit saja. Contohnya itu adalah sendi antara tulang-tulang belakang. Terus yang terakhir ada diartrosis. Diartrosis adalah sendi yang dapat digerakkan dengan bebas. Contohnya diartrosis ini sendi lutut dan sendi siku. Nah, yang kelima ada fungsi sistem rangka. Yang pertama sebagai alat gerak pasif. Rangka dapat bergerak secara pasif karena digerakkan oleh otot. Yang kedua ada memberi bentuk pada tubuh. Rangka menyusun untuk tubuh manusia. Nah, yang ketiga itu ada sebagai penyangga tubuh. Rangka menyangga tubuh agar tetap tegak. Yang keempat, tempat pembentukan sel-sel darah. Sumsum tulang merah yang terdapat di dalam tulang merupakan tempat pembentukan sel-sel darah merah atau putih. Yang kelima, tempat melekatnya otot rangka. Nah, otot rangka melekat pada tulang sehingga dapat menggerakkan tulang. Terus yang keenam, melindungi organ dalam rangka. Melindungi organ-organ dalam tubuh seperti jantung, hati, dan usus. Nah, yang terakhir, cara merawat sistem rangka. Untuk menjaga kesehatan sistem rangka, kita dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama itu mengkonsumsi makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi seperti yang mengandung kalsium, vitamin D, dan protein. Penting untuk menjaga kesehatan. Tulang berolahraga secara teratur. Olahraga dapat membantu memperkuat tulang dan otot. Menjaga berat badan. Ideal berat badan yang berlebihan dapat membebani sendi dan menyebabkan masalah pada sistem rangka. Terus kita itu harus menghindari merokok dan mengkonsumsi alkohol. Nah, merokok dan mengkonsumsi alkohol dapat mengganggu kesehatan tulang dan sendi. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada hewan. Yang pertama itu ada definisi sistem pencernaan hewan. Sistem pencernaan hewan adalah sistem organ yang berfungsi untuk mencerna makanan sehingga dapat diserap oleh tubuh.
Sistem pencernaan terdiri dari organ-organ yang bekerja secara berurutan untuk memecah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Nah, yang kedua itu organ-organ pencernaan hewan. Organ-organ menyusun sistem pencernaan hewan terdiri dari yang pertama itu ada mulut. Mulut adalah organ pencernaan yang pertama. Di dalam mulut, makanan dihancurkan secara mekanik oleh gigi dan dibasahi oleh air liur. Air liur mengandung enzim amilase yang berfungsi untuk memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Nah, yang kedua ada lambung. Lambung adalah organ pencernaan yang terletak di rongga perut. Di dalam lambung, makanan dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim pencernaan. Enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung antara lain pepsin, lipase, dan rein. Yang ketiga ada usus halus. Usus halus adalah organ pencernaan yang terletak di rongga perut. Di dalam usus halus, makanan dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh pankreas, hati, dan usus halus sendiri. Yang keempat ada usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang terletak di rongga perut. Di dalam usus besar, sisa makanan yang tidak dapat dicerna diserap air. Sisa makanan yang tidak dapat diserap oleh tubuh kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Nah, yang ketiga itu ada proses pencernaan makanan pada hewan. Proses pencernaan makanan pada hewan ini dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik adalah proses pemecahan makanan secara fisik. Proses pencernaan mekanik ini dilakukan oleh gigi, lidah, dan otot pencernaan. Terus ada pencernaan kimiawi. Nah, pencernaan kimiawi ini adalah proses pemecahan makanan secara kimia. Proses pencernaan kimiawi ini dilakukan oleh enzim-enzim pencernaan. Terus yang keempatnya itu ada contoh sistem pencernaan hewan. Sistem pencernaan hewan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada sistem pencernaan hewan herbivora. Nah, hewan herbivora ini memiliki sistem pencernaan yang panjang dan memiliki beberapa organ pencernaan khusus untuk mencerna selulosa, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Nah, yang kedua, sistem pencernaan hewan karnivora. Hewan karnivora ini memiliki sistem pencernaan yang lebih pendek daripada hewan herbivora. Sistem pencernaan hewan karnivora tidak memiliki organ pencernaan khusus untuk mencerna selulosa. Terus yang terakhir itu ada sistem pencernaan hewan omnivora. Nah, hewan omnivora ini memiliki sistem pencernaan yang menyerupai sistem pencernaan hewan herbivora dan karnivora. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.